Ya, kami ini memegang yang namanya bukti primer tadi. Bukti primernya adalah skripsi yang ditulis skripsi. Izin kalau boleh. Nah ini. Boleh. Jadi inilah skripsi asli. Jadi ini bukan dari sosmed. Ini saya pegang sendiri, saya scan sendiri dengan menggunakan kamera resolusi tinggi, sehingga inilah hasil skripsi. Kalau kita buka berikutnya, ini yang menarik. Karena lanjut, kalau misalnya kita bisa lihat gambar berikutnya, ini nanti akan menunjukkan ketidakkonsistenan dia. Di sini, bolehlah kalau ini dikatakan dulu, pada saat mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM, kalau akan membuat skripsi, dia membuatkan atau memesan cetakan sampul dan halaman depan ini pada percetakan di luar UGM. Dulu ada yang namanya percetakan perdana. Ini sekaligus mengkoreksi Bang Karni. Dulu dari dekan Fakultas Kehutanan tuh selalu mengatakan prima dan sanur ya. Salah. Perdana saya kasih tahu Bang Karni. Dulu namanya perdana. Gitu. Jadi ini perdana. Memang dia punya alat untuk mencetak semacam di tahun frame kita jangan kita bayangkan sekarang. Ini adalah tahun 1985 atau tahun 80-an. Lanjut. Nah, yang menarik pada skripsi ini adalah ketika pada halaman berikutnya, nah ini yang sangat menarik. Sepintas sama Bang Karni dengan tadi. Tapi ini kalau orang mengerti percetakan dan dia belajar kuliah yang namanya grafika publisitas, dan saya anak komunikasi belajar, ini sudah langsung bisa melihat ya bahwa lembaran ini dicetak dengan menggunakan teknologi yang jauh melampaui zamannya. Ini teknologi tahun 90-an. Karena ini adalah hasil mesin cetak inkjet. Inkjet itu keluar setelah laserjet. Jadi ini di atas tahun 92. Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi kembali menjadi sorotan publik. Gugatan demi gugatan dilakukan oleh masyarakat. Polemik panjang ini telah berulang beberapa kali sejak pertama kali muncul 2019 lalu. Saat itu, isu mengenai keaslian ijazah Jokowi pertama kali beredar luas di media sosial dan mengundang perdebatan publik. Polisi pun melakukan penangkapan terhadap penyebar hoaks, yaitu Umar Khalid Harahap yang menyebar narasi bahwa Jokowi menggunakan ijazah SMA palsu saat mendaftarkan diri sebagai calon presiden. Polisi menetapkan Umar sebagai tersangka atas penyebaran informasi hoaks yang meresahkan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah stempel SMA Negeri 6 Surakarta yang tertera di ijazah Jokowi. Sejumlah warganet menyebut sekolah tersebut baru berdiri pada tahun 1986, sementara Jokowi lulus SMA pada tahun 1980. Hal inilah yang memicu anggapan bahwa dokumen tersebut tidak valid. Namun, Kepala SMA Negeri 6 Surakarta Agung Wijayanto membantah keras dugaan tersebut. Ia memastikan bahwa ijazah Jokowi sah serta administratif dan sesuai dengan catatan akademik yang dimiliki sekolah. Dan yang lebih menarik lagi di sini adalah kesalahan-kesalahan mulai muncul di sini. Nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang ada bahkan dikoreksi oleh putrinya sendiri. Putrinya sekarang ada di Australia. Dia langsung bilang, itu bukan nama bapak saya. Nama bapak saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Pakai U. Bayangkan Pak Karni, kalau misalnya saya minta tanda tangan Pak Karni, kemudian di nama saya terus Karni Iljaz gitu. Mau tanda tangan nggak Pak Karni? Pasti marah-marah malahan gitu. Ini seorang mahasiswa minta tanda tangan dosennya, ditanda, dan begitu lihat tanda tangan ini, senyumlah sang putri gitu loh. Dan dia dengan setengah kata lain mengatakan itu bukan tanda tangan ayahnya. Dan begitu dibandingkan, kalau seorang grafolog itu akan langsung bisa lihat ini tanda tangan asli dengan Profesor Ahmad Sumitro yang ada. Beda, tekanannya, tarikannya lain. Ini tanda tangan kayak orang baru belajar buat tanda tangan, ragu-ragu gitu tanda tangannya. Demikian juga Profesor Sunardi Prawidohatmojo. Oke lah, saya bukan seorang grafolog, tapi saya hanya membandingkan kalau dua tanda tangan yang asli ini dibandingkan dengan yang asli ya, dibandingkan dengan ini, itu beda sekali. Menariknya, tidak ada tanggal yang ada. Pak Karni, kalau kita ngumpulin skripsi dan itu sebagai syarat utama untuk hasilnya ijazah, kalau tidak ditanggali, ya itu berarti belum sah. Harus ada tanggal. Oke lah, boleh tanggalnya tuh tulisan tangan, itu malah asli kalau tanda tangan. Tapi kalau nggak ada tanggal, nggak ada bulan, nggak ada tahun, ini tahun berapa? Polemik serupa kembali memanas pada Oktober 2022 ketika penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Trimulyono, menggugat Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tuduhan serupa kembali diajukan pada April 2024. Kali ini datang dari tokoh politik Egy Sujana dan sebelah pihak lainnya. Namun gugatan mereka terhadap Jokowi ditolak oleh PN Jakarta Pusat. Lanjut berikutnya, lucu sekali. Di sini tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, kemudian ketika berikutnya ini ada lembaran yang dia mengucapkan terima kasih ya kepada beberapa nama, halaman persembahan. Lanjut, boleh dilanjutkan. Di sini masuklah halaman yang diketik. Nah, ini ketikan manual, ketikan kalau saya sering nyebutnya mesin ketik tenaga uap bahkan uap manusia. Jadi di sini tertulis Profesor. Tadinya di depannya Profesor. Di sini masih Doktor. Berubah. Iya, artinya ini duluan dan memang kertasnya lebih kuning kalau dibandingkan tadi. Ini nanti kalau diuji ya pakai uji karbon langsung kena ini kertas tahun berapa, depan tadi kertas tahun berapa. Udah langsung match itu.
Tapi di sini pun kelihatan Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ini nggak pernah disebut oleh teman-teman. Di depannya profesor. Saya di depan bisa yang tanda tangan. Saya profesor, di belakang saya turunkan lagi jadi dokter ini gimana? Dan yang paling menarik Pak Kani, bukti rekamannya ada. Berkali-kali Jokowi mengatakan pembimbing saya adalah Pak Kaspujo. Ada 2 kali dia menyebut, tahun 2017 dan tahun belum lama. Disebut saya dibimbing Pak Kaspujo bolak-balik. Dulu Pak Kaspujo itu galak sekali gitu. Nama satupun nama Pak Kaspujo nggak ada di sini. Padahal itu dosen pembimbingnya. Tahun 2025, isu ini kembali mencuat. Mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, ikut meramaikan kontroversi. Ia mempertanyakan keaslian skripsi dan ijazah Jokowi, terutama dari penggunaan font Times New Roman yang dianggap tidak lazim digunakan pada awal 1980-an. Namun UGM segera memberikan klarifikasi bahwa penggunaan font tersebut sudah umum di beberapa percetakan sekitar kampus saat itu, serta menegaskan bahwa dokumen akademik Jokowi asli dan tercatat secara resmi. Bang Roy kan dari Visipol. Ya. Waktu menyusun skripsi, Ya. Bang Roy lulus tahun berapa? Saya lulus 91. 91. Ini di bawah 90 berarti. Ya, itu 85. Apakah ada perubahan akademik? 85 kan? Ya. Apakah ada perubahan? Ya. Ini kan dikatakan Nggak ada standar ada sama. 2 pembimbing akademik, Pak Ada. Kaspujo, ada pembimbing skripsi. Betul. Betul. Waktu Saya Bang Roy ada 2 juga kan? dan dua-duanya saya tulis. Ya, Kalau ini kan saya artinya begini, Pak Kaspujo itu ada pembimbing akademik, confirm ya? enggak. Kenapa confirm? Karena Jokowi pada saat wawancara tahun 2017 di kampus itu, beliau mengatakan, ini loh dosen pembimbing saya. Dia nggak nyebut akademik, nggak nyebut skripsi. Tapi saya bolak-balik, bolak-balik. Dosen pembimbing akademik, apakah mengharuskan mahasiswa bolak-balik? Enggak, Pak Andi. Itu dosen pembimbing skripsi. Berarti dia. Makanya saya minta konfirmasi. Ya. kan benar ya, berarti ada 2 dosen. Ada. di UGM Tapi yang itu jelas gini, Pak. adalah dosen pembimbing akademik, Ya. yang kedua ada dosen pembimbing skripsi. Ya, yang jelas, kalaupun beliau tidak tanda tangan di sini, Pak Kaspujo, dia setidak-tidaknya penghormatan pasti ditulis tuh di prakata itu, pasti. Ya, Kalau ini- enggak ya malin kundang itu dia. Ini kan nggak balance. Ini nggak balance ya.